Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menguasai hati kami, pikiran kami, biar firman Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Kami dengan segala pergumulan kehidupan kami dengan segala keberadaan kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berkati dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema yang sampai kepada kita pada pagi hari ini adalah Allah di pihak kita. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-39. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah Allah di pihak kita. Ini adalah sebuah keyakinan iman yang diungkapkan oleh Paulus kepada kita. Bahwa Paulus meyakini bahwa Allah di pihak kita. Jadi satu keyakinan yang luar biasa yang Paulus katakan dalam bagian ini, bahwa Allah itu di pihak kita, Allah itu untuk kita. Kalau kita tahu bahwa Allah menjadi Allah yang luar biasa, Dia adalah Allah yang kuat, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, yang berada di pihak kita. Di sini dikatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Tentunya jawabannya tidak ada. Paulus menggambarkan dalam pasal 1 sampai pasalnya yang ke-8 ini. Kalau kita lihat pasal 1 ayat 18 sampai 3 ayat 20, di situ digambarkan tentang keberdosaan manusia. Kemudian pasal 3 ayat 20 sampai 4 ayat 25 menggambarkan solusinya, bahwa iman kepada Yesuslah yang dapat membereskan dosa-dosa kita karena Yesus sudah mati di kayu salib. Kemudian Paulus menerangkan bagaimana kehidupan sesudah
di dalam Kristus, di dalam pasalnya yang kelima. Dan bagaimana transformasi hidup di dalam Kristus diwarnai kasih karunia, damai sejahtera, pengharapan, pembenaran. Dan pasalnya ke-6 ke-7 menggambarkan manusia tidak kalah lagi dengan dosa maupun terkungkung dengan legalisme Taurat. Pasalnya yang ke-8 menggambarkan semuanya itu dimungkinkan karena apa? Karena ada Roh Kudus yang terus-menerus meyakinkan, menguatkan, memimpin mereka ke dalam kesucian. Bahkan penderitaan tidak menggagalkan pengharapan keselamatan kita. Karena apa? Karena Allah menolong kita. Karena apa? Karena mengerjakan kebaikan di dalamnya. Jadi pasal 5 sampai pasal 8 pada bagian ini menjadi penutup yang sangat indah yang Paulus gambarkan. Bahwa kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang diwarnai dengan sukacita, yang diwarnai damai sejahtera, yang diwarnai pengharapan dan pembenaran. Kalau kita lihat mengapa Paulus begitu yakin bahwa di dalam Kristus ketika Allah di pihak dia, maka tidak ada yang dapat melawannya. Karena apa? Karena Allah sendiri yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus, Allah sudah memberikan yang terbaik. Allah yang sudah memberikan Yesus Kristus untuk apa? Untuk diserahkan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk apa? Untuk kita. Bapak Ibu, mungkin kalau kita sudah punya anak, kita tahu begitu berharganya seorang anak, gitu ya. Apalagi kita yang mungkin punya anak satu-satunya. Kalau anak kita sakit, pasti kita lebih suka kita orang tua yang sakit daripada anak kita yang sakit. Ya, karena apa? Karena seorang ibu atau seorang ayah begitu mengasihi anaknya, begitu berharganya anak, hartanya di dunia mungkin seperti itulah gambaran anak yang berharga. Tetapi di sini Allah katakan Allah sendiri mau memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita manusia diselamatkan dari dosa-dosa kita. Jadi Paulus menggambarkan mengapa Allah sudah ada di pihak kita, karena Allah sendiri sudah membuktikannya lewat pengorbanannya di kayu salib, lewat pemberian anaknya di kayu salib. Berikutnya dia katakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Saudara, kalau berbicara tentang penggugatan, tentunya kita mengingat tentang pengadilan. Kalau di Indonesia biasanya kalau seseorang yang sudah divonis dan dia tidak menerima hasil vonisnya, maka dia akan naik banding. Dan Mahkamah Agunglah yang memutuskan yang paling tinggi. Biasanya ketika Mahkamah Agung memutuskan seseorang bersalah, maka tidak bisa lagi naik banding lagi ke tingkat yang berikutnya. Ya, begitu juga ada satu tradisi pada waktu itu seseorang bisa naik banding dalam peradilan pada zamannya Paulus, maka harus ketika dia naik banding dan sampai kepada kaisar, tentunya ketika kaisar atau seorang raja menentukan bahwa orang itu bersalah, maka dia tidak bisa naik yang lebih lagi. Nah, di sini ada penggambaran bagaimana ketika seseorang sudah diputuskan benar oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menggugatnya. Allah semesta alam, Dialah yang sudah menyatakan kita menjadi orang-orang yang apa? Orang-orang yang dibenarkan. Bukan karena perbuatan kita benar, bukan. Tetapi status kita sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Jadi siapa lagi yang bisa menggugat Allah ketika Allah berkata engkau sudah dibenarkan? Tidak ada lagi yang bisa menggugat kita di hadapan Allah.
Kemudian dikatakan karena apa? Karena Kristus telah mati. Bahkan lebih lagi Kristus apa? Telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi ini mengapa kita menjadi orang-orang yang luar biasa? Karena Yesus Kristus, pekerjaannya yang sudah mati, dia sudah menanggung dosa-dosa kita. Jadi dosa-dosa kita sudah apa? Sudah ditanggungkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia yang sudah menanggung semua hukuman dosa kita yang seharusnya kita menanggungnya. Bahkan lebih lagi apa? Tuhan Yesus bangkit. Jadi tidak cukup Yesus hanya mati saja, tetapi Yesus bangkit. Itu tandanya apa? Dia sudah mengalahkan maut. Ya, mengalahkan upah dosa. Dikatakan upah dosa adalah maut. Jadi upah dosa itu pun sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus ketika dia bangkit. Dan tentunya bukan itu saja. Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjadi Allah. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Di situ menunjukkan apa? Menunjukkan sebuah kekuasaan yang Yesus miliki. Karena Yesus adalah Tuhan sendiri. Dia memiliki apa? Memiliki otoritas sebagai Allah. Makanya Tuhan Yesus berani bahwa dia berkuasa di atas mana? Di bumi dan di surga. Karena dia memang betul-betul dia Allah. Kalau kita lihat, bahkan dikatakan baik maut, baik hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang bisa melebihi kekuasaannya dibanding Allah kita. Jadi bukan hanya dia punya kuasa, tetapi di sana dia menjadi pembela kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lagi yang bisa melawan kita? Karena Allah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga selain dia sendiri. Kalau kita lihat di ayatnya 35 sampai ayatnya ke-39, di sini dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perkataan ini diulang dan ditutup di ayatnya yang ke-39. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Di awal dan di akhir ayat ini dikatakan bahwa kasih Allah tidak akan terpisah dari hidup kita. Ya, satu perkataan yang luar biasa, bahwa Allah begitu mengasihi kita, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Satu berita yang indah yang sampai kepada kita. Di sini dikatakan bahkan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang tidak akan bisa memisahkan kita dari Kristus. Saudara, bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita nyaman. Bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan semuanya tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada kesesakan, tidak ada apa? Tidak ada kelaparan. Tetapi di dalam Kristus semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga, di sana dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Paulus menggambarkan bahwa kesengsaraan itu bukan hanya diterima dengan pasrah gitu ya. Tetapi Paulus katakan bahwa dia bermegah dalam segala kesengsaraannya. Kenapa? Karena di dalam kesengsaraan itu, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Roma 5 ayat 3, dan bukan kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan pengharapan. Jadi kesengsaraan apapun yang
Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, baik itu sakit, penyakit, penderitaan, kelaparan, masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap ingin kita semakin bertumbuh mengenal Dia, semakin berharap, semakin beriman di tengah segala kondisi yang ada. Karena apa? Karena kasih-Nya tidak terpisahkan, bahkan dikatakan baik hidup maupun baik mati, Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan maut sekalipun yang menjemput kita pada suatu saat nanti tidak akan pernah memisahkan kasih Allah dalam hidup kita. Bahkan setelah kematian itu bukan sesuatu akhir, tetapi justru setelah kematian Tuhan menyediakan satu tempat yang indah, kemuliaan yang indah buat anak-anaknya yang Dia kasihi, buat anak-anaknya yang setia, yang berjuang sampai garis akhir. Jadi kasih Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas dalam keadaan kondisi kehidupan kita. Allah tetap mengasihi kita. Kasih Allah tidak pernah terpisahkan. Bahkan dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Bukan hanya sekedar menang, tetapi kita lebih menjadi pemenang. Kenapa? Karena pekerjaan Kristus, bukan karena pekerjaan kita. Kalau kita lihat dalam bagian ini, begitu luar biasa Paulus menggambarkan Allah itu begitu mengasihi kita. Allah itu ada di pihak kita. Dia selalu setia, tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Pekerjaannya diselesaikan untuk kita orang-orang yang dikasihi. Apalagi yang mau Tuhan berikan kalau anaknya saja Dia berikan untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita dalam kehidupan kita mengalami, Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan-penderitaan, kesengsaraan-kesengsaraan, masalah-masalah hidup, sakit, penyakit. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu supaya apa? Supaya kita menjadi lebih baik di dalam iman kita. Karena Tuhan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Bukankah lewat sakit penyakit kita bisa memberitakan kasih Tuhan? Bukankah ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, kita pun bisa memberitakan kasih Tuhan? Paulus pernah berkata bahwa justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Saudara, ada satu tokoh ketika dia meninggal, dia mengumpulkan anak-anaknya dan dia meminta anak-anaknya untuk apa? Untuk menunjuk satu bagian supaya apa? Supaya jarinya diletakkan di bagian ayatnya yang ke-38. Di sini dikatakan, apakah tanganku sudah ada di ayat tersebut? Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, kasih Allah tidak akan terpisah dari kehidupannya. Saudara, baik kita hidup, baik kita mati, tidak akan pernah memisahkan kasih Allah dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita, boleh menguatkan bahwa Allah tetap mengasihi kita apapun keadaan kehidupan kita. Marilah kita tetap setia, berpengharapan, dan tetap melihat bahwa kasih Allah luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang singkat ini. Kami telah selesai membaca, merenungkan, tetapi biarlah Tuhan terus berkata-kata di dalam hati kami, bahwa tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu penderitaan pun yang bisa memisahkan kasih kami, kasih Allah kepada kami. Jika Tuhan di pihak kami, maka kami boleh menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami.
Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu melihat kebaikan-kebaikan Allah di tengah kehidupan kami Bapa. Dan biarlah kami juga boleh menyaksikan kasih Allah yang kami terima di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.